tinggal dihitung. Turunkan terhadap X. Sorry. X pangkat 2 kali Y tambah 2XYZ sama kurang 3YZ kuadrat. Oke. Ini sama dengan kalau diturunkan terhadap X, kita dapat nabla ini kan fungsi atau operasi yang menghasilkan vektor ya. Kalau di sini vektornya 3 elemen dari fungsi skalar. Ini kita turunkan terhadap X dulu. Kalau turunkan parsial terhadap X, kita dapat 2X Y tambah ini 2YZ, ini habis 0. Nah, yang kedua turunkan terhadap Y, gitu. X pangkat 2 tambah 2XZ kurang 3Z kuadrat. Yang ketiga itu turunkan terhadap Z. Kan ini enggak ada Z, habis. Kalau ini 2XY kurang 6YZ ya, 6YZ. Nah, habis itu tinggal curlnya. Definisinya gini. Oke, sebentar. Determinan dari matriks 3 kali 3 isinya IJK. Ini sebenarnya ini komponen pertama kali I tambah komponen kedua kali J tambah komponen ketiga kali K, gitu. Ini IJK, terus ini urunan parsial terhadap X, terhadap Y, sama terhadap Z. Nah, yang baris ketiga itu ya komponen pertama, kedua, sama ketiga. Tuh. Tinggal dihitung determinannya. Sorry, aku agak ngetiknya lama. Sambil aku nunggu ngetik, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang masih belum paham di mana? Ya, determinan ya, determinan dari matriks 3 kali 3 ini. Tinggal dihitung sendiri ya. Itu udah dari nomor 1. Kalau nggak ada yang bertanyain, aku lanjut ke nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Konversi integral lipat 3 ini, X, Y, Z, sama dirinya ke bentuk integral lipat 3 dengan koordinat silinder.
Pertama kita harus gambar dulu daerah integrasinya gimana. Jadi bikin tadi nomor 1, yang kedua. Ini sumbu Z, terus ini sumbu Y, sumbu X. Tuh. Nah, ini Z, ini Y, ini X. Nah, di sini ya ini mulai dari Z dulu ya. Ada akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama akar sama batas bawahnya X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kalian boleh ingat ini fungsi bentuknya apa. Jadi kalau X kuadrat tambah Y kuadrat tuh ini parabolida. Parabolida kayak gini. Nah, yang ini akar X kuadrat tambah Y kuadrat tuh kerucut. Ini sebenarnya nggak apa ya, nggak kurva kayak gini. Dia diputar mengelilingi sumbu Z, jadi permukaan. Terus ini kerucut ya, warna hijau. Ya, ini sama juga. Kira-kira kerucutnya kayak gini. Terus Z udah, sama ini batas untuk X. Paling bawah itu 0. Jadi X sama dengan 0. X sama 0 berarti garis ini ya. Bidang YZ. Bidang YZ. Bidang YZ. Terus batas atasnya akar 1 min Y kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya mirip kayak X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 ya. Kalau di otak-atik bakal dapat X sama dengan akar 1 min Y kuadrat. Nah, itu sebenarnya bagian atas dari lingkaran ya. Setengah lingkaran dia bentuknya. Di sini kalau di 2 dimensi, kalau di bidang X, Y, nah ini ya. Ini tuh pojok tulis. Ini akar 1 min X kuadrat ya. Y kuadrat. Tuh. Nah, ini X sama dengan 0. Jadi bentuknya setengah lingkaran. Terus dari buat batas Y itu dari min 1 sampai 1. Nah, ini kan jari-jarinya dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Dan bentuknya X sama dengan akar 1 min Y kuadrat tuh dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Jari-jarinya berarti akar 1, ya 1. Di sini min 1 sampai 1. Gitu. Nah, mungkin kalau yang kurang bayang gimana bentuknya. Jadi anggap apa ya? Untuk parabolida ini padat ya. Parabolida padat. Terus dipotong
berbentuk kerucut. Kira-kira bangunnya begitu. Bayang ya. Nah. Oh ya, karena ini cuma sampai X sama dengan 0 doang, berarti daerahnya cuma ini. Gitu. Tapi yang dipilih itu bukan yang di dalam kerucut ya. Di luar kerucut, tapi tetap di dalam parabolida. Karena kerucutnya itu harus di atas, parabolida harus di bawah. Berarti yang sini. Semoga kebayang ya. Ada yang mau ditanya dulu? Belum ada, Kak. Oke. Konversi ke silinder. Nah, ini aku mau agak review. Sebentar ya. Koordinat silinder. Nah, ini cara ngubah koordinat Cartesius ke koordinat silinder. Jadi kalau dikasih bentuk kayak gini, dengan integral IPA 3 dengan batas-batasnya, nah kita ubah X jadi R cos theta, Y jadi R sin theta, terus dV-nya, yang dV itu dx, dy, dz ya. Itu kalau di dalam koordinat tabung, dengan spesifikasinya itu R theta Z, berarti dV sama dengan R dz dr d theta. Gitu. Oke, kira kebayang ya. Balik lagi soal. Kamu bisa balik. Sebentar, nah. Jadi di sini kan X itu cos theta ya, R cos theta. Gimana mas? Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat berarti R kuadrat cos kuadrat theta tambah R kuadrat sin kuadrat theta, gitu ya. Oke, aku tulis aja deh ini. Integral ketiga. Tadi ini tuh berapa? X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 gitu. Ini batas bawah Z. Atas ada akarnya. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Tuh. Terus integrannya X, Y, Z. X, Y, Z, dz, dx, dz. Batas untuk X tadi 0 sampai 1. 1 min X pangkat 2. Nah, ini min 1 sampai 1. Nah, ini sama dengan, aku sedikit review dulu. Di X kita ubah R cos theta yang Y
R sin theta Z ya dia sendiri. Berarti di sini tulis kayak gini aja deh. Sama dengan ini di copy. Integralnya lipat 3 juga. Tadi dv-nya itu R di rho R dr d theta sama D untuk Z ini R kuadrat ya, karena ini kalau dikuadratkan terus dijumlah jadi R kuadrat. Ini R pangkat 2. Kalau yang ini ya akar dari R, akar dari R kuadrat, kita dapat R aja. Sorry, salah. Ini R kuadrat. Oh, berarti ini Z ya, Z dulu. Nah, kalau theta gimana? Sisanya gimana? Nah, jadi ini kan sebenarnya ada di bidang XY ya, bidang XY. Kalau di dalam koordinat polar, ini R-nya konstan 1 ya, 1. Jadi dari 1, batas atasnya 1, R itu dari dalam keluar ya, dari dalam pusat XY terus keluar, tapi tetap di bidang XY. Jadi jari-jarinya 1, jadi ini batas atasnya 1. Batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Nah, untuk tetanya, oh ya, nah tetanya itu yang ini, sudut terhadap sumbu X sama vektor posisi. Jadi kalau tetanya 0 berarti searah sumbu X ya. Kalau tetanya pi per 2 berarti searah ya positif. Kalau ke sini tetanya berapa? Min ya, min pi per 2. Oke. Jadi batasnya dari min pi per 2, min pi per 2 diputar sampai pi per 2 gitu. Sorry. Sampai sini ada yang dibingungkan nggak? Kalau ada yang belum paham, ada yang mau ya?
Oke, ini batas integralnya udah, tinggal fungsi di dalam integralnya. Gitu. Nanti X itu R cos theta. Y R sin theta. Sama Z ya. Ya, selesai. Tinggal dirapin aja. Yang R-nya ada berapa ini? 1, 2, 3. R pangkat 3, cos theta, sin theta, Z. Sip. Ada yang mau nanya? Itu berarti si ininya apa? Jadi dr dz d theta ya? Oke, gimana? Si itunya apa? Ini tuh dz d theta dz masih. Sorry, astagfirullahaladzim. Nah, ini kan buat Z ya. Ini buat Z, ini buat R. Sorry. Ini buat R, sama ini buat theta. Yang kedua aku belum ubah ya. Makasih revisinya. Sip. Nah, ini baru benar. Mungkin biar jelas yang mana integral, mana integran, mana diferensial. Nah, gitu. Sip. Jelas ya? Ada lagi yang mau ditanya? Kak, maaf. Boleh diulangi lagi yang batas theta? Oh, batas theta. Di sini tetanya itu apa ya? Jadi kan daerah buat apa sih namanya? Buat lingkaran ini itu kan theta didefinisikan sebagai sudut antara sumbu X sama vektor posisi di suatu di titik daerah ini ya. Gitu. Jadi kalau aku ambil daerahnya di sini, tetanya lebih gede lagi. Gitu. Kalau aku ambil di sini, tetanya negatif. Gitu. Ini sebenarnya hasil proyeksi dari daerah integrasi ya terhadap X, Y. Jadi tetanya cuma ada di bidang X, Y. Gitu. Kira-kira udah jelas belum? Belum apa-apa. Oke. Ya, udah jelas. Oke. Makasih, Kak. Sip. Oke, sama-sama. Ya. Kalau gitu kayaknya ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau nggak ada, aku lanjut. Kita ke nomor 3. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda pada ini. Jadi ini integral. Oh ya, ingat usaha itu integral f dot dr ya. F dot dr. Kita pengen ngitung integral mana ya, nih integral f dot dr ya, ini vektor harusnya dr ya, di bawah lintasan C.
sama dengan kan yang ditanya. Tahu fxy itu xi min x tambah zj ditambah y min x kan. Oke. F sama dengan ini sama aja ya, per juga x kali i kurang x tambah z berarti min x min z, satu lagi y min k y min x y min x z. Nah, terus r nya t kuadrat min t sama 3. Kuadrat min t sama 3. Ini vektor fungsinya 1 t, yang ini fungsinya ada 2 x, y. Nah, cara ngitung ini itu sama dengan integral juga. Ini f. Oh, ini harusnya sama dengan z ya, karena ada z. Fungsinya f dalam fungsi x, y, z. Terus kita harus komposisikan terhadap vektor r ya. Nanti caranya gimana nanti. Terus dikali r aksen. F itu jadi ini, dr itu jadi r aksen kali dt. Gitu. Batasnya, oh iya, untuk 0 sampai 1. 0 sampai 1. Nah, ini kan sama dengan, nah cara ngomposisinya gini. Yang ini tuh x ya. Ini x, berarti ini ganti jadi t kuadrat. Ini t kuadrat, ini z itu ganti jadi komponen ketiga, yaitu 3. Kalau y berarti t kuadrat min t. Oke ya. Ini copy. Nah, harusnya kan ini ya. Sekarang kita ganti biar jadi t semua. X itu jadi t kuadrat. Kalau mau nanya boleh langsung ya. Boleh langsung potong aja, nggak apa. Terus ini z 3. Ini y. Ini t kuadrat min t. 2 kurang t. Kalau ada yang mau ngoreksi juga boleh. Ini x t kuadrat. Nah, ini sambil diturunin ya. Nanti kita dapat ini 2t. Nah, ini turunin jadi 2t ya. 2t min 1. Ini jadi 0. Save. Nah, sama dengan ini operasi vektor dot ya. Tadi t kuadrat kali 2t tambah
Yang kedua ini kali ini tambah ini kali 0. Oh, habis. Sama dengan sebentar. Oh, cukup ya. Integral 0 sampai 1. Berarti kita kali dot jadi apa? T kuadrat 2T. Berarti 2T pangkat 3 tambah ini agak hati-hati ya. Yang ini ditambah pangkat 2 itu kurang 3. Jadi 2T min 1 tambah, oh nggak ada ya karena ini 0, langsung DT. Oke, sisanya dilanjutkan sendiri. Ini gampang ya, integral satu variabel. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Udah ngerti, Kak. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ke ini, nomor 4. Tentukan integral tertutup fungsi ini dengan C merupakan lintasan titik pada gamma di samping. Ya. Jadi C itu kayak gini. Ada 3 segmen ya. Nah, kalau integralnya tertutup kayak gini, terus lagi ya. Oh, ini kan sebenarnya bentuknya sama kayak yang tadi ya. F.dr. Cuman gini. F itu vektor di del 2. Terus dr-nya itu sebenarnya vektor isinya dx, dy. Gitu. Jadi kita bisa nulis kayak gini ya. Integral E f dr sama dengan integral fungsi m, fungsi n didotkan sama dx dr, dx dy. Nah, kalau kayak gini, ingat sama teorema Green, gitu. Jadi kalau teorema Green, kasih lihat reviewnya. Nah, jadi misalkan ada daerah tertutup D yang dilingkupi sama C, gitu. Jadi kalau mau ngitung integral tertutup
seperti ini, itu sama dengan integral IPAT 2. Ini turunan parsial ya, lebih mirip ke bentuk curl kali dA. Oke, langsung aja kembali ke soal. Sorry, masih loading. Ini note-nya ke close ya, sorry. Oke. Tadi kita mau ngitung ini ya, integral C XY tambah X kuadrat dx sorry. Ini C, ini integral cube maksudnya. XY tambah X kuadrat dx XY tambah X pangkat 2 X tambah X min 1 D X min 1 D gitu. Menurut teorema Green ini sama dengan integral IPAT 2. Sebentar. Ini turunkan terhadap X, jadi ini terhadap X kurang ini terhadap Y. Oke ya. Tadi di mana ya? Oh ini. Oh ya. Do X dulu. Sip. Sorry agak loading. Oke. Partial, sorry. Nah, diturunkan parsial terhadap ini. Yang kedua, kurang
turunan Y dari ini. Oke. Nah, ini dia. Kita lihat. Kan daerah D itu ini ya, yang ada di dalam. Ini daerah D. Tuh. Ini min 3 sama 3. Ini harusnya fungsi linear. Y sama dengan sekian X tambah sekian. Berarti di sini gradiennya kayaknya 1 ya. Karena di sini min 3 sama 3. 1. Jadi di sini Y sama dengan X tambah titik potong terhadap sumbu Y. 3. Ya. Ini batas atas, batas bawah itu ini. Y sama dengan 0. Nah, kalau untuk X batas kanan itu ini ya, 0. Di sini X sama dengan 0. Kalau di sini X-nya min 3. Jadi di sini tinggal ganti aja. Ntar aku mau klik. Pokoknya di sini berapa sih tadi? 0 ya. Ini 0. Di sini X tambah 3. Sini min 1. Ini min 3 sampai 0. DY, DX. Gitu. Ini aku, sorry ya, ini agak loading banget nih. Sambil nunggu ada yang mau ditanyain dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau nanya. Sini tadi min 3. Ada ya? Oh, belum ada. Nah, habis itu tinggal ini turunin parsial, ini dapat 4. Terus ini min Y. Integral, ini ngerjain integral lipat 2. Jadi di sini harusnya 4 min ya. Min Y. Udah, tinggal kerjain aja. Integralin terhadap Y dulu, ketemu fungsi X, baru integralin terhadap X. Sip, bisa ya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, nggak ada bener? Oke, lanjut ke nomor 5. Tentukan ini integral lipat 2 dari f.n ds. Nah, di mana f itu ini, dan vektor, terus s itu permukaan yang dibatasi oleh ini bidang ya, ini bidang linear, terus z sama 0, y sama dengan 0, dan x sama dengan 0. Berarti ini pasti ada di oktan 1. Sebentar. Belum tuh juga. Ini kan bidang ya, bidang linear. Kita hitung apa ya sebutannya?
titik potong terhadap sumbu X, Y sama Z ya. Berarti kalau di 0,0, aku tulis saja. Dikasih 4218. 4X plus Y plus Z sama dengan 8. Cari titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y sama sumbu Z. Berarti masukin aja X-nya 0. Kalau mau misal sumbu X nih. Sumbu X nih. Potong. Kalau terhadap sumbu X berarti YZ-nya itu 0 ya. Masukin YZ-nya 0. Berarti X-nya 2. Nah, berarti 2,0,0. Terhadap sumbu Y, masukin XZ sama dengan 0. Berarti Y-nya 4. 0,4,0. Kalau terhadap sumbu Z, X sama Y 0. Berarti 0,0,8. Gitu. Nah, tinggal gambar ininya. Oh, S itu permukaan benda padat. Sorry ya. Kita draw. Oops. Ini sumbu Z, ini sumbu Z ke atas, Y ke kanan, X ke depan. Ini aku sambil gambar, silakan kalau ada yang mau tanyain ya. Kalau nggak mau ada garisnya. Ini anggap garis lurus ya. Ini nggak tahu kenapa nggak muncul-muncul. Nah. Oh, di atas. Sip. Ini Z, ini Y, next. Tadi titik potongnya itu 200, kira-kira di sini. 400 berarti lebih panjang, sama 800. Sip. Ya, close lagi. Sorry ya. Oke. Boleh kalau ada yang mau ditanyain sambil aku buka OneNote-nya lagi. Kak, boleh diulang nggak, Kak? Tadi dapat titik potongnya dari mana ya? Oke. Jadi kan bidang itu motong di sumbu X, Y, Z. Kalau misal sumbu X, berarti kita nolkan Y sama Z-nya. Kita masukin ke persamaan, dapat X-nya berapa. Gitu. Kalau Y sama Z, kalau Y berarti X sama Z-nya yang dinolin. Kalau Z berarti X sama Y-nya yang dinolin. Berarti kita dapat ini ya.
Udah jelas? Oh, oke, Kak. Udah. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ini aku share lagi ya. Sip, share. Oke, udah kelihatan ya. Oke. Nah, ini titik potongnya. Mana garis? Jadi bidangnya itu bentuk segitiga ya, yang melalui 3 titik ini. Kalau ada yang mau nanya silahkan ya. Ini aku agak lama gambar ginian. Ketiknya juga agak lama. Oke, sip. Nah, tadi bentuknya itu apa ya bisa bilang? Oh ya, ini kan integral lipat 2 ya. Jadi dia cuma apa ya? Permukaan luar aja gitu. Tadi bangunnya itu yang ini ya. Ini dimensi 3. Terus disuruh ngitung ini. Di mana? Kalau ngitung ini sebenarnya flux ya. Integral ini menyatakan flux. Kalau yang sebelumnya itu nomor 3 itu usaha. F.dr. Kalau ini F.nds. Ini flux. Dan ini lebih mirip ke sebentar. Nah, teorema divergensi. Sama ya. Dan integral lipat 2 dari S kali F dot N ds. Ini sama dengan ini lipat 3 E, di mana E itu benda padat yang ada di dalam S, yang dilingkupi S tuh. Nah, ini divergensi ya. Divergensi dari F. Oke. Kalau gini, cari divergensinya dulu. Ya. Sebentar, mana itu? Berarti divergensi dot F sama dengan turunkan parsial terhadap X ya. Ini disebut MNP. Oke. Ini dot dari kopi ini. Sama ini. Y 2X Z min 8. Y 2X Z min 8. Y 2X plus Z min 8. Nah, ini sama dengan ini, yang ini Y turunkan parsial terhadap X, berarti nggak ada ya. Yang ini turunkan parsial terhadap, ini Y lagi Z. Nah, ini kan turunkan terhadap Y, nggak ada Y-nya nih, berarti 0. Turunkan terhadap Z, 1. Sip.
Berarti kita tinggal ngitung gini aja. Ini integral. Ini kan integral lipat 3 ya. Lipat 3. Bawah benda pejal E. Terus ini 15.f. Kita dapatnya 1. 1 F. Gitu. Berarti kalian tinggal ngitung volume dari bangun ini. Gitu ya. Mesinnya ada yang ditanyain nggak? Sambil menunggu aku tulis. Z sama dengan tadi. -8 4x - 2y. Sip. Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada lanjut. Di atas pengennya Z dulu ya. Berarti nggak saya tulis dz dy dx itu atas bawah z, berarti bawah ini ya 0, ini z-nya sama dengan 0, paling atas tuh bidang ini ya, berarti z sama dengan 8 - 4x - 2 ya. Di sini 0, 8 - 4x - 2y. Nah, buat y sama x gimana? Kita benda pejal ini diproyeksi ke bidang XY gitu. Nanti didapat garis ini ya, cuma garis ini. Jadi, ini Y, ini X. Ini anggap aja lurus. Tadi ini 2 ya. 2, 4 sama 8. Sip. Berarti cari persamaan garis yang melalui 2,0 sama 0,4. Kan kayak gini ya. Ini 4, ini 2. Sip. Berarti kalau cara aku lihat kayak gini. 4 dengan 4x ditambah 2y sama dengan 4 kali 2, 8. Gitu. Berarti y-nya sama dengan 4 min 2x gitu. Sip. Tinggal kita tulis batas bawahnya gimana? Ya ini. Kalau setelah diproyeksi kan
dapat bangun ini ya. Sip. Segitiganya 1, 2, 3. Berarti segitiganya ini hasil proyeksinya. Ini nyentuh 0. Berarti di sini Y-nya 0. Batas bawahnya. 0. Sama satu lagi tadi 4-2x. Nah, kalau yang ini tinggal x-nya nih. Batas kirinya 0, batas kanannya 2. Oke. 0 sama 2. Udah. Tinggal selesaiin integral ini sendiri. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor 1, diketahui F-nya ini, terus tunjukkan kalau ini konservatif, gitu ya. Nah, kalau di sini ada teorema yang bilang kalau medannya konservatif, berarti nabla cross F atau curl F itu sama dengan vektor 0. Ya. Ini berlaku dua arah ya. Tinggal kita cek curl-nya itu sama dengan 0 enggak? Gitu. Nah, curl-nya yang tadi ya. Nah, pakai yang ini. Langsung dihitung aja sama dengan 0 enggak. Terus yang ke B, ini aku skip aja. Soalnya sama kayak tadi. Yang kedua, tentukan suatu fungsi f sehingga f ini sama dengan nabla f. Gitu. Oke, sebentar. Kan f itu sama dengan nabla f. Karena dia konservatif kan berarti ada fungsi skalar yang kalau dikasih gradien jadi vektor. Berarti ini sama dengan do f per do x per yang satu x, yang satu y sama z. Gitu. Do f do y, do z, do y. Gitu. Terus kita samain sama ini. Y pangkat z. Oh, ini pangkat z semua. Y pangkat z sama x pangkat z satu lagi xy sama dengan z. Sorry, xy kali pangkat z. Sorry. Nah, terus kita coba nih. Kan turunan f terhadap x parsial itu sama dengan ini. Berarti f kita harusnya sama dengan integral do f per do x kali dx. Itu ya. Do f per do x kali dx. Itu kan sama dengan, nah ini kan nggak ada x-nya ya. Nggak ada x-nya.
tinggal kaliin aja. X, Y, E pangkat Z. Nah, tapi karena ini integralnya tak tentu, ada ini ya, konstanta. Oke. Konstanta. Nah, konstantanya itu fungsi terhadap Y sama Z. Karena kalau diturunkan terhadap X, ini bakal hilang. Gitu. Nah, terus kita cek lagi sama ini. Do F per do Y. Nah, ini kan F-nya udah ketemu bentuknya. Ini tambah ini. Tinggal kita cari ininya aja. Gitu. Sama dengan, ini kita turunkan X, E pangkat Z, tambah K. Nah, ini turunkan parsial terhadap Y. Terus kita bandingin. Gitu. Ini bandingin sama ini. Harus sama. Berarti kita dapat KY, YZ itu sama dengan 0. Berarti fungsi K-nya itu, kan K itu fungsi dari Y dan Z ya. Terus kalau diturunin terhadap Z sama dengan 0. Berarti sebenarnya fungsi ini ternyata nggak muat Z. Nggak muat Y. Kita bikin fungsi lagi. Misalnya CZ. Karena diturunin terhadap Y sama dengan 0. Berarti fungsi ini cuma terhadap satu variabel aja. Yaitu Z. Sekarang tugas kita tinggal cari CZ. Dari cari KYZ jadi CZ. Kita lakukan turunan terhadap Z ya. DZ. Ini sama dengan, ya ini turunannya apa? Oh sama. Kan KYZ itu sama dengan CZ ya. Fungsi yang tadinya dikira terhadap dua fungsi, yaitu Y sama Z, ternyata cuma terhadap Z doang. Gitu akhirnya. Nah, ini aku hapus. Ini kalau diturunin nggak berubah ya. Tetap sama. Nah, KYZ kan jadi CZ. Berarti ini tulis C aksen ya. Ini bukan parsial lagi karena variabelnya 1. Nah, sekarang kita bandingin 2F 2Z sama yang aslinya. Gitu, yang ini. Nyata kita dapat C aksen Z itu 0. Diturunkan terhadap Z 0. Berarti CZ ini konstanta. Gitu. Oke ya. Mas ini ada yang mau tanyain nggak? Sebut aja konstantanya apa ya? Sebutlah A ya. A bilangan real. Itu ya. Silakan kalau ada yang mau nanya. Kalau nggak ada, lanjut ke C. Dengan menggunakan teorema integral gasis, hitunglah ini. Dengan lintasan C itu berupa 4 cos 2T, 3 cos T, 2 sin T. Waduh. Nol sampai pi.
Kalau F-nya tadi ini ya, X, Y, E, Z tambah A. Ini A. Lanjut ke nomor 3. Nah, kalau di sini mana cara mendasar integral garis. Nah, kan tadi F-nya itu sama dengan nabla F ya. Nabla F dr. Nah, menurut teorema ini ya tinggal masukin aja F, masukin R di batas atas kurang batas bawah. Oke ya. Kalau enggak aku copy aja deh. Wait. Nanti aku kirim kok review sama yang udah dibahas pas tutor. Soalnya ini loading lagi ya. Nah, jadi di sini ini integral. Oke, bentar. Aja masukin F, masukin tadi P ya, RP kurang FR0 ya. RP berapa di sini? RP P berarti 4 cos 2P. 4 3 cos P 3 2 sin P 0. Itu di sini 4 3 sama 0. F 4 3 0 kurang, karena masukin 0. Yuk. Oh, ini sorry ya, min 3. Nanti diganti. Kalau yang ini 0, nanti ini 4. 4I tambah 3 berapa ini? Ya, tambah 3J tambah 0 juga. Berarti ini F 4 3 0. Oke. Sip. Nah. Tadi fungsinya yang ini ya. Berarti 4 kali 3 kali E pangkat 0. Oh, sorry. 4 kali min 3 kali E pangkat 0 kurang 4 kali 3 kali E pangkat 0 ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sambil nunggu aku tulis. Nggak ada? Nggak ada, lanjut. 2. Diketahui benda pejal
itu di atas permukaan kerucut kayak gini. Terus di bawah permukaan bola yang ini. Terus berada di atas bidang XY. Massa jenisnya cuma bergantung sama Z. Nyatakan massa benda tersebut dalam integral lipat 3 dalam koordinat kartesius sama batasnya. Oke, kita gambar dulu. 3XY tiga Z pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 lagi X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 sama dengan 16. Benar ya? Oke. Terus digambar. Ini sumbu Z, sumbu Y maksudnya. Ini sumbu Z yang positif aja karena katanya bidang X di atas bidang XY, sama satu lagi di sumbu X. Nah, gitu. Ini kerucut 3Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi kayak gini ya kerucutnya. Lain. Sip. Nah, jadi ini kan harusnya kerucut ya. Yang oranye ini diputar terhadap sumbu Z. Nanti diperoleh kerucut kok. Ya, ini Z, ini X, ini Y. Ini. Satu lagi di bola. Bola X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu 16. Jadi ini lingkaran. Pusatnya di X, Y. Terus diputar terhadap sumbu Z ya. Nah, gitu. Jadi yang oranye sama yang biru diputar terhadap sumbu Z. Maksudnya gitu. Jadi yang bawah itu kerucut, yang atas tuh bola. Jadi permukaannya tuh yang ini. Pokoknya ini kayak bawah itu kon es krim, yang atas esnya. Gitu ya, kebayang ya. Mas ini ada yang ditanyain nggak? Sip, oke. Ke koordinat bola. Oke, lanjut. Cara ngitung integralnya. Jadi kan harusnya integral lipat 3. Kayak gini. Dua, tiga. Z, Y,
Tadi yang bawah tuh kan kerucut. Kerucut tuh samanya ini. Ubah ke bentuk Z sama dengan siapa. Gitu. Jadi kalau di mainin nih, Z-nya sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat bagi 3. Ya. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 bagi 3. Sip. Satu lagi, yang atas bola. X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti akar dari 16 min X pangkat 2 min Y pangkat 2. Oke. Itu batas buat Z. Kalau Y sama X gimana? Ini. Bangun ruang ini diproyeksi terhadap bidang XY. Ya. Jadi bakal bentuk lingkaran kayak gini. Cuman lingkaran ini jari-jarinya berapa nih? Nah, cara ngitungnya ini kan Z kuadrat ya. Z kuadrat sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 bagi 3. Masukin ke sini. Gitu. Masukin sini. Nanti didapat X pangkat 2. Ini aku copy aja ya. Ini X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah ini dari sini. Gitu. Di ini. Nanti ketemu ini. Sorry. Ketemunya gini. X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini tambah sepertiganya ini ya. Berarti 1 tambah sepertiga 4/3. Jadi X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 16 bagi 4/3 gitu. Berarti 16 kali 3/4 12. Jari-jarinya akar 12. Gitu ya. Berarti kalau mau dibuat Y sama dengan jadinya akar akar 12 min Y pangkat 2. Satu lagi. Sorry, ini kan Y kuadrat sama dengan 12 min X kuadrat. Berarti plus minus dong Y-nya. Berarti yang bawah tuh minus, yang atas plus gitu. Nah, sekarang tinggal X-nya. Di sini paling ujung ya X-nya. Itu 1 ya. Sorry. Itu jari-jarinya. Berarti akar 12. Sini X-nya paling bawah. Min akar 12. Dari sini min
Jadi belum. Rapat masanya itu Z ya tadi. Berarti integral lipat 3 dari rapat massa kali volume. Kayak gitu. Itu udah dari A. Sekarang yang B. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau ada yang belum jelas? Kalau nggak ada, lanjut ke yang B. Oke, Oke, nomor 2, ubah untuk integral jadi bola. Nah, kita harus tahu dulu konsep koordinat bola kayak gimana. Mana koordinat bola? Koordinat bola mana? Oh, di atas. Nah, sip. Dia tuh dinotasin rho, theta, sama pi. Nah, cara ngubah Cartesius ke bola itu X dimasalin rho sin pi cos theta. Y sama Z tinggal baca aja. Kalau R itu ini ya. Jadi vektor ini diproyeksi ke sini, ke bidang X, Y. Itu kita dapat rho sin pi. Nah, dv ini agak apalin aja. Rho kuadrat kali sin pi, d rho d theta d pi. Rho itu ya jarak titik ke pusat. Pi itu sudut yang dibentuk sumbu Z terhadap medan vektor, terhadap vektor posisi. Sumbu Z sama vektor posisi. Itu sudut dari pi. Sama R dengan sumbu X itu pi, theta. Ya. Nah, ini ada sifat lagi. Kalau rho-nya konstan sama rho-nya konstan, theta konstan, sama pi-nya konstan ya. Jadi kalau rho-nya konstan, theta sama pi-nya bebas, theta-nya di antara 0 sampai 2 pi, pi-nya dari 0 sampai pi. Jadi kalau rho-nya konstan, itu bentuknya bakal jadi bola. Ya, bola kayak gini. Jari-jarinya rho. Oke. Kalau theta-nya konstan, itu bakal jadi bidang tegak. Kayak gini. Tapi cuma setengah ya. Setengah doang. Dia masih bisa ke kanan, masih bisa ke atas, masih bisa ke bawah, tapi mentok di sumbu Z, nggak bisa ke kiri lagi. Bisa aja sih ke kiri kalau theta-nya melebihi 180 derajat, tapi nggak bisa ke yang satunya, kanan. Sama satu lagi, pi-nya konstan. Kalau pi-nya konstan kan pi itu sudut dari Z sama ini ya, Z sama vektor posisi. Kalau rho-nya sama theta-nya bebas, dibebasin, yang difiksin pi-nya aja, dia bakalan bentuk kerucut. Kerucut, terus ini masih bisa ke atas nih, lebar ke atas. Gitu ya. Jadi mungkin yang dipilih itu kerucut. Karena di soal ada kerucutnya sama bola. Nah, oke. Jadi di sini
sama dengan ini kan hubungan z kuadrat sama x kuadrat. Z kuadrat sama x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi kalau ini misal, warna apa ya, hijau. Misal di sini tuh berarti di sininya bakal berapa? Kalau di sini x, y-nya 0,1 ya. 0,1. Berarti z-nya itu z kuadrat itu 3. Sorry. Ini 1 x kuadrat tambah y kuadratnya 1 ya. Berarti 3z kuadrat itu 1. Z kuadratnya berarti 1/3. Berarti z-nya itu 1/3 ya. Nah, jadi pi-nya di sini ya. Pi-nya di sini. Dia memenuhi tangen. Pi itu sama dengan tangan itu depan bagi samping. Depannya itu panjangnya 1 ya. Ini 1. 1 per 1/3. Berarti akar 3. Tan berapa yang jadi akar 3? Ya 60 gitu. Jadi ini maksimalnya itu pi-nya bisa maksimal sampai 60 gitu. Kalau kurang bisa ya. Kalau 0 ya berimpit sama sumbu z gitu. Jadi batas untuk pi 0 sampai pi/3. Nah, berarti aku pengennya d pi dulu. Terus r boleh lah, r sama theta. Tadi pi-nya itu batas bawahnya 0, batas atasnya pi/3. Nah, kalau r ini. R itu paling bawah. Kalau R-nya sama dengan 0 kan berarti ada di pusat ya. Nah, paling mentok itu ada di ujung atas ini ya, bola. Nah, bola ini kan jari-jarinya 4 ya. Berarti 4 ini bakalan jadi batas atas buat R. Ada di 0, 1, 2, 3, 4. Ya, dari 0 sampai 4. Itu batas buat R-nya. Ini 0 sampai 4. Kalau theta gimana? Ya, theta kan definisinya gini ya. Kita tarik sembarang garis, ini sumbu X, ini theta. Kalau tetanya 0, sejajar sumbu X ya. Masih ada titik di sini. Di yang hasil proyeksi ini. Kalau tetanya sampai pi, masih ada juga. Gitu. Masih ada di lingkaran merah ini. Terus sampai di 2pi, ternyata ada semua ini. Theta dari 0 sampai 2pi. Ya udah, berarti tetanya itu batasnya dari 0 sampai 2pi. 0 sampai 2pi. Tinggal ubah ini. Tadi ini rho
pangkat 2 sin pi, benar sin, nah z-nya itu tadi kalau nggak salah lihat review aja. Nah ini rho cos theta. Rho cos cos theta, cos pi, sorry. Itu buat nomor B, tinggal dihitung masa benar tersebut. Nah ini kan konstan ya batasnya, nggak ada yang bergantung sama variabel lain. Nah jadi kita bisa hitung nih sendiri-sendiri. Di ini sebenarnya rho pangkat 3 kali cos theta kali sin theta ya. Ini nanti boleh rho, ini rho pangkat 3 gitu. Oke, rho batasnya ikut 0 sampai 4, samain aja, dikali ini. Sekarang giliran theta ya, 0 sampai 2 pi. Nggak ada tetanya di fungsi. Satu lagi terhadap pi. 0 sampai 3 pi. Pi per 3. Cos pi sin pi dpi. Gitu. Cos pi sin pi d. Tinggal dihitung ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Atau ada yang masih bingung kenapa nentuin darah ini, gitu, boleh? Nggak ada? Kalau nggak ada, tinggal yang terakhir itu lanjutin sendiri ya. Lanjut ke nomor 3. Misal S merupakan permukaan parabolida yang berada pada Z widai 0. Lihatkan bahwa integral lipat 2 curl f dot dn curl f dot n ds sama dengan ini. Nah ini lebih ke Stokes ya. Kita lihat Stokes, teorema Stokes. Nah, jadi ini anggap aja parabolida. Ini parabolida, terus S itu parabolida. C itu lintasan yang melingkupi parabolida, gitu. Jadi integral tertutup f dot dr itu sama dengan integral lipat 2 curl f dot ds. Ini kayaknya harusnya tuh n ya, bukan k.
gitu ya. Ini aku copy. Teorema Stokes. Paraboidanya itu kayak gini. Berarti memotong di sumbu Z di 9 ya. Terus karena min X kuadrat min Y kuadrat, berarti mangapnya ke bawah. Gitu. Langsung aja aku gambar. Nah. Sip. Berarti paraboloidanya kayak gini ya. Ini parabola diputar terhadap sumbu Z, didapat paraboloida. Ini 9. Sebenarnya kayak gini. 9 sampai 0. Oh ya, pada Z lebih dari 0. Berarti dia stopnya itu di sini. Udah, di sini. Nah, ini anggap aja tadi S. Ini beda. Paraboloida di lingkup sama lingkaran. Anggap paraboloidanya itu S, terus lingkaran ini C. Gitu. Curl f dot n ds itu sama dengan integral tutup f dot t ds. Ya, dari sini udah jelas ya datanya. Integral lipat 2s curl f dot n. Ini dA ds sama aja kayaknya. Terus ini integral. Oh ya, ini tuh nggak lain sama aja kayak f dot t ya. F dot t d lupa aku. ds, s-nya kecil. T ini tuh sama aja kayak sama dengan integral tutup C F dot T ds kecil. Oke ya. Kelihatannya udah jelas. Ada yang mau ditanyain nggak? Selanjutnya aku pengen bahas request yang ini nih. Soal ada berapa yang udah kirim. Ini sebenarnya juga request dari kalian juga. Ya kalau nggak ada, aku lanjut ke sini ya. Dan aku bahas yang nomor 2 dulu kali ya. Tentukan medan gradien dari ini. Wah. Kalau medan gradien. Oh iya, ngerti. Berarti kan dinablain aja ini ya. Dinablain. Kita dapat nomor 2 itu nabla F sama dengan turunkan terhadap X
dapat ln Y min 2Z. Turunkan terhadap Y. Sebentar, turunkan terhadap Y. Nanti X. Turunan ln kan 1 ya. Nanti per Y min 2Z kali 1. Gitu. Nah, kalau ini turunkan terhadap Z, nanti ini X. Turunan ln seper. Nanti seper Y min 2Z. Sama turunan min 2. Itu. Min 2Z. Min 2. Sip. Udah. Selesai ya. Oh, mungkin ini ada tinggal 3 lagi. Tapi ya udah 2 jam ya. Hampir mau 2 jam. Bahas nggak ya? Atau dari 3 ini ada yang apa ya? Ada yang hadir terus ngirim ini? Yang ngirim ini ada? Ups. Sorry. Karena udah mau mentok, mungkin hanya lewat PC aja kali ya. Buat siapapun yang ngirim 3 ini. Nanti aku balas lewat PC juga. Nanti yang habis ngirim request ini boleh PC aku terus ya, nanya nomor berapa gitu ya, nanti aku jawab. Oke. Itu aja, mungkin tutornya aku cukupkan sampai sini. Atau ada yang mau nanya nggak tentang UAS nih? Ada yang masih bingung gitu? Berapa aja boleh. Atau ada yang ketinggalan nomor berapa, boleh banget. Kak, mau yang ini bagian 2. Bagian Nomor 2, oke. 2 kalau nggak salah. Ya. Mau lihat dulu kayak. Oke, boleh. Nomor 2 itu dari sini ya. Sini sampai sini. Nah, itu kayak yang terakhir yang jadi ada integral 0 sampai 4 rho pangkat 3 d rho dan seterusnya itu kenapa Kak? Gimana itu? Karena batasnya itu ya. Batasnya itu konstan semua. Nggak ada yang saling mengaruhi. Kayak yang ini nih. Ya ini kan Z-nya masih ada fungsi X sama Y-nya. Batas-batasnya. Kalau yang ini udah enggak. Gitu. Udah konstan. Jadi boleh kayak gini. Oh, oke. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang masih penasaran sama yang udah aku bahas? Boleh.
Kalau udah nggak ada, oke, tornya aku tutup aja. Sebelum aku benar-benar tutup, kita berdoa lagi menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya, udah dicukupkan. Ya, terima kasih yang udah mau datang tor hari ini. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan, banyak keliruan, banyak